pujian kepada makanan maupun celaan itu semuanya diketahui dan didengar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Allahumma arhamna bil Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 16 sampai 22. 7 ayat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya demikian. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, majelis ini tetap istiqomah walaupun hujan gerimis, ya, kecuali hujan yang sangat deras. Mungkin bagi yang tidak punya jas hujan sulit untuk bisa datang, ataupun jas hujannya terlalu tipis sehingga robek dan airnya masuk ke badan kita, atau lain-lain alasan, ya. Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun gerimis kita tetap
jalan pengajian, dan mudah-mudahan mujahadah, kesungguhan dari para jemaah sekalian berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan niat kita duduk di sini adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah bapak-bapak yang duduk di sini tidak mencari uang? Maksud saya sehari-harinya. Tentu cari, ya. Mungkin ada yang sebagai guru, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai dokter, mungkin, ya. Artinya bukan berarti kita yang duduk di sini adalah orang yang cari akhirat melulu. Kok cari akhirat terus? Kapan cari uangnya? Ada dong. Ada waktunya cari uang, ya. Pagi kan ke pasar, ya. Ke pasar kan pagi. Pagi ke pasar, ada yang ngampas, ya, ngampas. Ada yang ke kampus, ada yang ke sekolah, ada yang mungkin mengerjakan kerajinan tangan, ya, seperti membuat anyaman-anyaman bambu dan sebagainya. Artinya jangan sampai ditafsirkan bahwa kita duduk di sini kemudian kok ngaji terus sih, kok akhirat terus sih, kapan cari dunianya? Nah, ini keliru. Ya. Seolah-olah kita yang duduk di sini nggak butuh dunia, ya, salah itu. Kita yang duduk di sini juga butuh dunia, dan kita sudah bekerja kan? Ada yang kerjanya jam 6 pagi, ada malah bekerjanya dari subuh, ya. Jadi subuh udah bekerja, terutama pedagang sayuran. Pedagang sayuran mentah kan malah keluar rumahnya sebelum subuh itu kalau nggak salah, supaya dapat sayuran yang bagus, ya. Kemudian dia keliling dari rumah ke rumah atau dia drop ke warung, ya. Jadi kita semua insya Allah mencari uang lah, ya, sehingga kita tepis anggapan yang keliru, yang seolah-olah kok yang disampaikan Pak Nurdin akhirat terus ya. Kapan ini cari uangnya? Tenang, cari uang itu yang ngajarin bukan saya. Cari uang sudah ada feeling, sudah namanya insting, ya, insting masing-masing. Sudah punya bakat, kalau bahasa Jawanya namanya angleh, ya. Ada yang bakatnya ojek, ada yang bakatnya tani, ada yang bakatnya berkebun dan sebagainya, ya. Ini sekaligus untuk menepis sebuah anggapan seolah-olah kok videonya isinya akhirat terus, kapan mau bicara dunia? Nah, kalau mau bicara dunia ada waktunya. Misalnya Universitas Muhammadiyah mengadakan seminar tentang entrepreneurship, ya, tentang bisnis di era digital, ya. Misal itu. Siapa panitianya? Universitas Muhammadiyah. Acaranya di kampus. Dihadiri oleh anak-anak muda milenial. Kemudian pembicaranya adalah tokoh-tokoh nasional, baik itu pimpinan pusat Muhammadiyah maupun tokoh nasional yang lain yang ahli di bidangnya, ahli di bidang marketing, ahli di bidang digital, ahli di bidang finance, keuangan. Bagaimana supaya kita bisa usaha, punya uang, tapi uangnya tidak terlibat dengan riba, ya kan? Dan itu sudah dicontohkan oleh sahabat Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kan sebagian sahabat Nabi membawa barang seadanya, ya. Warung-warungnya, toko-tokonya nggak dibawa, Pak. Isi warung, isi toko itu nggak dibawa, ya. Dia hanya bawa seala kadarnya lah. Kemudian sampai di Madinah, tentu sebagian dari yang dia bawa itu sudah habis di tengah perjalanan untuk makan.
Sampai di Madinah tidak punya apa-apa. Sehingga untuk seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf ya, Abdurrahman bin Auf, dia cukup ditunjukkan di mana pasar. Tolong tunjukkan saya pasar ada di mana. Ya, jadi dia modalnya itu ya modalnya hanya keahlian untuk memasarkan barang, ya, keahlian untuk melobi, ya, keahlian untuk berkomunikasi, meyakinkan orang, dan dia sendiri terpercaya, bukan membohong, pendusta. Kemudian dia lobi sana, lobi sini, lobi sana. Akhirnya dia di pasar dapat loka, dapat apa namanya, barang dagangan, dan akhirnya dia berdaganglah di pasar, mungkin dengan uang ala kadarnya, ya. Akhirnya dia sampai sukses, sampai makmur, sampai berkeluarga, sampai menikah, ya. Awal mulanya ditawarin istri, Pak, awal mulanya. Abdurrahman, kami punya istri 2, silakan kamu pilih 1, nanti saya ceraikan. Serius, Pak, ini bukan bercanda, serius. Kemudian kata sahabat Abdurrahman bin Auf, tidak, cukup, saya akan menikah nanti. Yang penting hari ini tunjukkan saya di mana pasar. Artinya para sahabat itu juga berjiwa entrepreneur, ya, bisnis, ya. Jadi silakan yang menekuni bisnis silakan, tapi bukan di sini tempatnya. Di sini khusus kajian tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau bulan lalu kita sampai kepada hadis yaqulullahu ta'ala yu'dhini ibnu Adam yaqulu la yu'idani kama bada'ani walaysa awwalal khalqi bi ahwana alayya min i'adati, ya. Ini bulan lalu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi, Pak, ya. Hadis qudsi itu adalah isinya dari Allah, sedangkan teksnya, redaksinya diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam menyakitiku. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan dapat mengembalikan seperti pada permulaan aku menciptakannya. Padahal permulaan penciptaan itu tidaklah lebih mudah daripada mengembalikannya. Ya. Jadi ini tentu kalimat majas, ya. Artinya bukan berarti anak Adam. Anak Adam itu siapa? Anak Adam. Anak Adam ya kita, ya, kita. Manusia lah. Bukan berarti manusia menyakiti fisik Allah. Bukan. Seperti seseorang menyakiti orang lain dengan cara menonjok, menempeleng, menusuk. Nah, bukan seperti itu, ya. Ini kalimat majas, ya, kalimat apa namanya, perumpamaan. Ya, artinya untuk menunjukkan betapa tuduhan manusia itu keji kepada Allah. Tuduhannya keji. Kenapa? Yaitu manusia itu menganggap bahwa Allah tidak mampu menghidupkan kembali kita. Kita nanti sudah meninggal, Pak, kita meninggal. Kemudian daging-daging kita hancur. Semua daging hancur, kulit hancur, tulang juga hancur. Nah, kalau kita sampai menganggap bahwa Allah tidak mampu menghidupkan kita lagi, maka sama saja dengan menyakiti Allah. Maksudnya begitu, Pak. Artinya tuduhannya itu sangat keji. Ya, padahal kata Allah, pertama kali membuat manusia itu tidak lebih gampang daripada menghidupkan kembali. Itu. Pertama kali menciptakan manusia kan belum ada contoh. Belum ada contoh. Ya. Pertama kali Allah buat Adam, ada nggak contoh sebelumnya? Nggak ada. Ya. Jadi
penciptaan manusia pertama ya tidak lebih mudah ya daripada penciptaan manusia yang kedua. Kalau penciptaan manusia yang kedua sudah ada contoh, misalnya contoh kita ini, kita kan nanti meninggal Pak ya, meninggal kan ada bekasnya, ada bekas tulang-tulangnya ya kan. Malah Nabi mengatakan bahwa semuanya hancur, tinggal satu tulang yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Jadi sudah ada bekasnya, tinggal ibaratnya tinggal ditiup dikit, kemudian jadilah manusia. Ya. Karena kan ketika kita ada di rahim ibu kita 4 bulan, Pak ya, kita ada di rahim ibu kita 4 bulan, kan ditiup, ya ditiup roh kan, sehingga kita dalam rahim kita mulai bergerak-gerak. Pada saat cabang bayi berusia 4 bulan ya. Jadi penciptaan pertama itu tidak lebih mudah daripada penciptaan yang kedua. Maka orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu gak mungkin menciptakan kita hidup lagi, nah itu betul-betul telah membuat tuduhan ya, tuduhan yang sangat keji. Dan itulah namanya menyakiti Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam menyakitiku. Dia mengatakan bahwa aku Allah tidak akan dapat mengembalikannya seperti pada permulaan aku menciptakannya. Padahal permulaan penciptaan itu tidaklah lebih mudah daripada mengembalikannya atau penciptaan yang kedua. Nah, ini yang bulan lalu. Nah, kita masuk kepada ayat yang sedang kita bahas, yaitu di sini diberikan judul oleh Al-Imam Ibnu Katsir, pengetahuan dan penjagaan Allah meliputi setiap apa yang ada pada seorang manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan dan penjagaannya meliputi setiap apa yang ada pada orang manusia ya. Katakanlah saya ya. Saya kan seorang manusia ya. Maka pengetahuan dan penjagaan Allah meliputi saya. Jadi sejak saya sebelum lahir masih berupa sperma dari almarhum bapak saya Khalid Mahrad. Kemudian bertemulah sperma itu dengan sel telur ibu kandung saya, ibu almarhumah Humayyah. Itu Allah sudah tahu. Padahal sel sperma itu jutaan, Pak. Jutaan, bukan ribuan. Sel sperma itu jutaan, tapi yang akhirnya jadi saya hanya satu sperma yang kemudian berhasil lolos, kemudian bertemu dengan sel telur di dalam rahim ibu saya, dan jadilah berkembang menjadi pembuahan, kemudian jadilah yang namanya zigot, kemudian jadilah yang namanya alaqah dalam Al-Quran, akhirnya berkembang menjadi janin ya, menjadi jabang bayi ya. Itu semua prosesnya di bawah pengetahuan Allah. Itu baru saya, belum Pak Kamsi. Setiap pribadi kita proses penciptaannya diketahui full oleh Allah ya, tidak ada yang tersembunyi, termasuk kekuatan kita. Kita nanti sampai umur berapa itu sudah ada Pak dalam catatan Allah. Oh, Nurdin sampai umur sekian, Kamsi sampai umur sekian, Muhyiddin sampai umur sekian, ya, Yanto sampai umur sekian, dan semuanya sudah ada, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memberitahukan kekuasaannya atas manusia, bahwa dialah yang menciptakannya dan pengetahuannya meliputi semua hal, hingga apa yang dibisikkan hati manusia pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, yang baik maupun yang buruk ya. Jadi termasuk bisikan hati Allah mendengar ya. Bapak hatinya ngomong apa gitu Pak ya, ngomong apalah, Allah dengar Pak. Padahal bisikan hati itu nggak ada suara Pak, nggak ada suara.
Bapak ngomong misalnya dalam hati Pak ya, dalam hati, air kok dingin banget. Nah, kata-kata air kok dingin banget, itu kata-kata begitu, walaupun di batin Allah dengar. Ya. Makan di rumah sama istri, kemudian dalam batin Bapak bilang dalam batin, sop kok asin banget. Itu dalam batin Mbak, nggak diucapkan nggak? Allah dengar. Sop kok asin banget. Ya, sayur kok hambar. Jadi bisikan-bisikan hati kita didengar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau diketahui ya sama dengan didengar, sama. Ya. Jadi hati kita berbisik, apa saja bisikannya, apa saja. Baik yang positif, yang bagus maupun yang negatif, yang jelek. Ya. Misalnya kita dikasih sate 1 piring, dalam batin kita mengatakan, wah enak banget, dalam hati. Inna Allah Ta'ala tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam taqul au ta'mal. Ini penting Pak, tolong diperhatikan, penting ini Pak, hadis Nabi. Maha penting ya, maha penting. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya, selama tidak mengucapkan dan tidak mengerjakan. Ya. Jadi suara hati Bapak ini Pak, suara hati itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan. Kenapa kata-kata dimaafkan? Berarti mungkin kan ada suara hati yang kurang enak kan? Ya contohnya tadi lah, sayur kok sop kok asin banget sih. Nah, tapi nggak diucapkan Pak, dibatin aja. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak dibunyikan dan selama tidak dikerjakan. Kalau sudah dibunyikan oleh lidah, oleh bibir, maka dicatat malaikat, dihisab Pak, dihisab. Kalau sudah dikerjakan oleh anggota badan, maka dihisab. Ya, contohnya sederhana saja, sederhana Pak, sederhana contohnya. Ada cewek cantik lewat, bajunya agak buka-buka dikit. Nah, pastikan di dalam hati kita ada suara Pak, dalam hati, ya kan? Dalam hati kita ada suara, ya kan? Nah itu dimaafkan. Kalau hanya di hati saja, tapi kalau diucapkan, ya, dengan kata-kata, maka sudah dicatat sama malaikat. Wah ini udah mulai nih rofas, porno nih, porno. Tidak boleh dicatat, ya. Apalagi sampai ngejar, dikejar, ya, sampai dikejar. Berarti udah dikerjakan kan? Udah dikerjakan, ya. Pasti ngejar itu ada maksudnya, pasti. Nggak mungkin ngejar nggak ada maksud, ya. Nah, jadi diucapkan sudah dicatat, dihisab. Apalagi dikerjakan udah dihisab, tapi kalau hanya dibatin, masih dimaafkan. Maka hati-hatilah menjaga lidah, ya. Hati-hatilah menjaga lidah, hati-hatilah berbuat atau mengerjakan sesuatu. Itu contoh yang sehari-hari sering kita lihat di jalan Pak ya, jalan, di toko, di pasar, tahu-tahu ada perempuan muda, ya, kemudian terbuka sebagian auratnya lewat. Nah, pasti di batin kita ada suara, pasti ada suara. Entah suara itu positif, entah suara itu negatif, pasti ada suara, ada bisikan. Nah, bisikannya itu didengar oleh Allah dan dimaafkan selama tidak diucapkan. Tapi kalau sudah diucapkan pakai mulut, nggak dimaafkan lagi Pak, dihisab, ya. Kecuali setelah mulut kita ngomong langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Itu berarti langsung insya Allah langsung dihapus. Ya. Inna Allah Ta'ala tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam taqul au ta'mal. Ya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Fathul Bari. Hadisnya nomor 5269. Nomor hadisnya 5269. Nah inilah, tolong Pak, ini juga untuk saya juga. Tolong Pak Nurdin, hati-hati berbicara. Ya. Kalau masih di batin aman. Aman Pak, aman. Kalau masih di batin, Allah memaafkan. Tapi kalau sudah cros, nah hati-hati itu, dihisap itu, dicatat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, saya mencoba untuk netral, ya. Netral dalam arti saya sementara berpegang teguh kepada tafsir Imam Ibnu Katsir dulu, ya. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud kami di sini? Apa yang dimaksud kami di sini? Yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Jadi yang dimaksud kami di sini adalah para malaikat. Jadi malaikat Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Ya. Malaikat itu. Ya. Dan tentu malaikat tidak kalah dengan jin, nggak kalah. Malaikat tidak kalah dengan setan, nggak kalah. Setan, jin masuk ke dalam aliran darah kita, Pak. Di dalam aliran darah kita, jin, setan bisa masuk. Ya. Itu nanti sebentar lagi bulan Ramadan, hadis ini pasti muncul, ya. Hadis yang menjelaskan bahwa setan masuk ke dalam aliran darah kita. Nanti Ramadan biasanya diungkap itu, pas Ramadan, pas kultum, ya. Artinya memang itu yang bersabda Rasulullah SAW bahwa setan itu masuk melalui aliran darah, ya. Maka salah satunya yaitu dengan saum, sehingga dengan saum itu menjadi dipersempit gerakan setan. Nah, kalau setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah, masa malaikat gak bisa? Malaikat lebih canggih dong, lebih canggih daripada jin, ya. Maka tafsiran Ibnu Katsir adalah yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya, ya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Imam Ibnu Katsir tidak mau mentakwilkan, ya. Mentakwilkan itu maksudnya apa? Mentakwilkan itu maksudnya menafsirkan, ya. Oh, yang dimaksud di sini bukan Allah, tetapi ilmu Allah. Nah, itu menurut Imam Ibnu Katsir nggak usah, ya. Ini adalah tafsiran yang lebih tepat adalah malaikat. Kenapa? Karena orang-orang yang mentakwil itu takut, Pak, kalau ini diartikan bahwa zat Allah, ya. Kalau ini adalah zat Allah, kami di sini kata-kata kami, kalau diartikan zat Allah berarti terjadi penyatuan antara Allah dengan manusia. Itu namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud, ya. Bersatunya Allah dengan manusia. Nah, itulah yang ingin ditentang. Itulah yang ingin dilawan. Sehingga para ahli takwil mengatakan bahwa wa nahnu di sini maksudnya bukan Allah tetapi ilmu Allah. Nah, kalau Allahnya sendiri kan Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Arsy, Pak, arsy. Ya. Surat Toha, Pak, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa ayat 5.
Surat Toha ayat 5. Surat Toha ayat 5. Ingat-ingat Pak. Surat Toha ayat 5. Ya. Toha ayat 5. Yaitu Tuhan yang pemurah yang bersemayam di atas arsy. Ya. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy. Sehingga zat Allah tidak bersatu dengan manusia. Nggak bersatu. Yang menyatakan bahwa zat Allah bersatu itu namanya ajaran Wahdatul Wujud. Kalau bahasa Jawa namanya manunggaling kawula Gusti, ya, manunggaling kawula Gusti. Bersatunya Allah dengan hamba. Nah, itu jelas adalah perbuatan-perbuatan syirik, ya, nggak mungkin. Nah, jadi para ahli takwil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nahnu di sini, yang dimaksud nahnu di sini bukan zat Allah tetapi ilmu Allah. Nah, takwil seperti itu menurut Imam Ibnu Katsir nggak perlu. Ya, karena nahnu di sini maksudnya adalah malaikat. Maha suci Allah dari bersemayam atau bersatu pada manusia. Subhanallah. Dan secara tekstual pun ayat ini tidak menunjukkan ke arah pengertian ilmu Allah. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, tapi yang dikatakan hanyalah kami, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka kami di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir ditafsirkan sebagai malaikat. Dan ini sebagaimana juga dalam ayat lain, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat lain yang berhubungan dengan orang yang sedang sakaratul maut, ya. Orang yang sedang meregang nyawa, ya. Orang yang sedang sakaratul maut, yaitu surat Al-Waqiah ayat 85. Surat Al-Waqiah ayat 85. Sama bunyinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Ya. Hai manusia, kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Nah, maka kami di sini adalah juga malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu tetapi kamu tidak melihat. Ya. Nah, ini surat Al-Waqiah ayat 85. Jadi ketika manusia lagi sedang sakaratul maut, ya, sakaratul maut. Jadi malaikat kan ada malaikat yang pencabut nyawa, ada juga malaikat yang ikut menyaksikan, ya, yang ikut menyaksikan. Jadi ketika kita sakaratul maut, malaikatnya tidak satu, Pak. Memang yang nyabut nyawa satu, yaitu malakul maut. Tetapi malaikat yang lain yang siap menampung roh kita, ya, mereka membawa keranjang. Tapi keranjangnya bukan keranjang kardus atau keranjang bambu, bukan. Keranjangnya khusus, ya. Ya, semacam kain kafan yang istimewa lah, ya. Khusus untuk roh. Khusus untuk membungkus roh, ya, ruh. Itu yang pertama, yang kesamaannya yaitu Al-Waqiah 85. Wa nahnu, dan kami, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, minkum, daripada kamu, ya, walakin, akan tetapi, la tubsirun, kamu tidak melihat, ya. Kemudian satu lagi yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Ini juga sering diartikan sebagai Allah, ya. Padahal Imam Ibnu Katsir mengatakan nahnu di sini bukan Allah, bukan, tapi malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ya. Ini juga menurut Imam Ibnu Katsir adalah para malaikatlah yang turun membawa al-zikr, yaitu wahyu Al-Qur'an atas izin Allah. Jadi dari Allah ke malaikat Jibril kemudian diturunkan. Nah, jadi yang menurunkan itu bukan Allah, malaikat. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, ya. Allah tetap bersemayam di atas arsy, ya. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalimat inna nahnu di sini juga
oleh Imam Ibnu Katsir disebut dengan malaikat, ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, ya. Jadi yang memelihara Al-Quran itu adalah para malaikat, ya. Kemudian dibantu oleh para hafizul Quran, ya, hafizul Quran yang jumlahnya ribuan yang tersebar di mana-mana, ya, tersebar di seluruh dunia, ya. Jadi apa namanya, Allah punya makhluk yang hebat, yang sempurna, ya, dikaryakan, ya, dikaryakan. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang sempurna, tidak punya nafsu, nggak punya nafsu para malaikat. Jadi nggak kenal lelah. Jadi nggak ada istilahnya malaikat capek, nggak ada. Malaikat nggak mengenal capek. Terus malaikat nggak punya nafsu, ya, nggak punya jenis kelamin, ya. Juga nggak ada malaikat pacaran dulu, kemudian apa namanya kelonan dulu sama istrinya, nggak ada. Jadi malaikat itu pokoknya jalankan terus, ya, membagi rizki, yang atur hujan, yang menjalankan angin, pokoknya terus, ya, luar biasa malaikat Pak, sibuk, ya, sibuk tapi nggak lelah. Para malaikatlah yang turun membawa az-zikr, yaitu Al-Quran, atas izin Allah. Demikian pula para malaikatlah yang lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya, berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka untuk hal tersebut. Para malaikat itu mempunyai kedekatan dengan manusia sebagaimana setan juga memiliki hal yang sama dengannya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setan mengalir dalam aliran darah kita. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. As-sadiq adalah hamba yang benar, sadiq, hamba yang benar. Masduq artinya yang dibenarkan. As-sadiqul masduq. Muhammad SAW bahwa setan berjalan seiring aliran darah manusia dalam tubuhnya, ya. Maka kalau kita ingin mengusir setan gampang. Satu, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, berpuasa, ya, banyak berpuasa. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, il yatalaqqal mutalaqqiyan, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan, ya. Il yatalaqqal mutalaqqiyan, ketika dua malaikat, yaitu dua malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat amal perbuatan kita, ya. Jadi sebelah kiri kanan kita ada malaikat Pak, kiri kanan ada malaikat, ya, yang tugasnya khusus mencatat, sehingga kita tidak bisa lolos dari pantauan Allah, ya, pantauan malaikat Allah, nggak bisa lolos. Yaitu dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal perbuatan manusia. Anil yamini wa anis shimal. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi betul-betul dua, Pak. Betul-betul dua, kiri kanan. Nah, kita mau mengelak kemana? Kita mau kabur kemana? Kita mau nyumput kemana? Ya. Ya, kalau manusia memang susah nyari, ya. Aparat keamanan kita mencari Harun Masiku aja susah, ya. Jadi susah manusia itu nyari kalau udah kabur, ya. Entah kabur kemana kita nggak tahu. Tapi kalau malaikat kita tidak bisa lolos, Pak. Nggak bisa lolos. Artinya keduanya selalu mengawasi ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan manusia melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir, ya. Jadi semua ucapan kita dicatat, direkam, ya. Termasuk ya semuanya lah. Yang ngobrol di pengajian, ngobrol sama istri tetangga, ngobrol sama cewek di jalan, ngobrol sama guru, kiai, dosen, semuanya dicatat. Ataupun kalau bahasa Jawanya itu namanya komat kamit, ya, komat kamit sendiri.
Pernah nggak Pak, Bapak ngobrol langsung dengan Allah? Pernah nggak? Kalau saya sering Pak, saya sering langsung ngobrol dengan Allah ya. Nggak ada orang lain, sepi. Saya bilang, ya Allah, ternyata lumayan juga hidup ini, gitu ya. Ya mudah-mudahan kelelahan saya diberi pahala oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sakit saya diberi pahala oleh Engkau ya Allah. Ngomong sendiri. Ya. Itu namanya, kalau orang-orang sufi namanya apa itu? Munajat kali ya, munajat. Ya. Kalau orang Jawa namanya apa itu ya? Pokoknya komat kami sendiri ya. Ngomong tapi pelan ya, langsung tertuju kepada Allah ya. Nah itu hati-hati Pak ngomongnya, yang bagus-bagus ya. Jangan sampai ngomongnya yang jahat-jahat, nanti langsung diaminkan sama malaikat, bahaya ya. Pokoknya ngomong yang baik aja kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan saya umur panjang, mudah-mudahan amal saya amal yang soleh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan saya kesehatan ya. Jadi ucapan-ucapan zikir, tasbih, tahlil, tahmid itu sebenarnya bagus juga untuk kita jelentrehkan dulu Pak ya. Misalnya, ya Allah, saya tadi keliru ya Allah, saya sebenarnya tidak mau melakukan ini ya Allah, tapi saya kok tergoda ya Allah, ampuni saya ya Allah, gitu ya. Jadi ngomong langsung dengan Allah Pak ya. Itu penting ya, penting. Sehingga kita dengan Allah itu nggak seperti prajurit dengan komandan ya. Siap ya. Kalau kita lihat di TikTok, di YouTube itu kan seorang prajurit kan selalu kalau ditanya siap ya. Namamu siapa? Siap, Nurdin. Rumahmu di mana? Siap, Sukabumi. Ya, selalu kan ada siapnya. Kamu sudah berumah tangga belum? Siap, belum. Ya. Kamu punya adik enggak? Siap, sudah punya adik. Ya, selalu pakai kata siap kan. Nah, jadi kita dengan komandan ya, selalu begitu. Prajurit diwawancari oleh atasan. Kan biasanya jawabannya begitu, siap. Ya. Sebelum dia jawab pasti ada siapnya dulu. Padahal kan sebenarnya nggak usah kan, siapnya kan cukup sekali aja di depan lah ya. Tapi ini nggak selalu siap. Alhamdulillah sudah masuk ya. Jadi kita sampai kepada penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat di kiri kanan kita ya. Kiri kanan kita setia hadir dan mencatat. Maka hati-hatilah Bapak Ibu, para pendengar sekalian, jangan sampai kita mengucapkan satu kalimat yang akan menjerumuskan kita kepada kecelakaan. Insya Allah hadisnya nanti akan kita sampaikan bulan depan ya. Jadi ada satu kata yang tanpa disadari ternyata bisa membuat seseorang binasa. Demikian juga ada satu kata yang tidak disadari membuat seseorang itu naik ke kedudukan yang tinggi ya. Dalam hadis itu tidak disebutkan kata apa, nggak disebutkan. Artinya apa? Artinya betapa bahayanya kata-kata itu kalau itu negatif, bahaya. Dan betapa mulianya kata-kata itu kalau kata-kata itu positif ya. Seperti misalnya tahlil, tahmid, tasbih, takbir ya. Itu kan bagus Pak, bagus ya. Kalau yang jelek itu ya yang mencela, menghina ya, itu yang jelek. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, lisan kita Pak, jangan sampai kita boros ya. Kalau kita takut mendingan diam, ya mendingan diam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.